Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Dito Muhammad Wisnu. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dalam mata kuliah Logika dan Penalaran Hukum. Saya sendiri dari kelas 6C. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Dalam pembahasannya, saya akan memaparkan materi dalam 5 cakupan. Yang pertama yaitu ilmu hukum sebagai sui generis, yang kedua kaidah hukum dan bahasa hukum, lalu yang ketiga logika hukum, yang keempat penalaran hukum, dan yang kelima mazhab-mazhab penalaran hukum. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ilmu hukum sebagai sui generis. Secara umum, ilmu hukum digolongkan ke dalam ilmu pengetahuan sosial. Pendapat ini didasarkan pada hakikat hukum yang selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat. Secara etimologi, pengertian sui generis ini berasal dari dua kata, yaitu sum dan genus. Kata sum berarti sendiri dan genus berarti jenis. Jadi secara keseluruhan, sui generis berarti jenis sendiri. Nah, dengan demikian, ilmu hukum sebagai sui generis artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Dikatakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum secara kualitas ilmiah sulit dikumpulkan dalam salah satu cabang pohon ilmu hukum. Dalam cabang pohon ilmu, menelaah sifat khas ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, terdapat 4 karakter atau 4 kekhasannya, yaitu yang pertama karakter normatif ilmu hukum, yang kedua terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum, dan lapisan ilmu hukum. Nah, dalam karakter normatif ilmu hukum merupakan ilmu yang memiliki jenis tersendiri. Kekhasannya itu terletak pada karakternya yang bersifat normatif. Nah, ilmu hukum juga merupakan suatu ilmu a priori. Apa itu a priori? Yaitu rangkaian pengetahuan yang diperoleh tidak dari pengamatan indrawi dan eksperimen, melainkan bersumber pada akal manusia. Nah, eh, lalu adapun karakteristik pengetahuan secara umum dikatakan dapat sebagai ilmu, yaitu yang pertama hipotetiko-verifikatif, yaitu ilmu itu dapat didukung dengan bukti dan dapat diuji. Lalu yang kedua generalized understanding, yaitu ilmu itu mempunyai makna dan dapat diulang atau dilakukan juga di tempat yang lain. Ada juga kriteria yaitu theoretical construction, dan yang keempat adalah information about why and how. Lalu dalam metode penelitian ilmu hukum terdapat dua pendekatan. Yang pertama pendekatan dari sudut filsafat ilmu, dan yang kedua pendekatan dari sudut pandang teori hukum. Nah, jika dalam pendekatan filsafat ilmu terbagi menjadi dua, yaitu pandangan positivis dan pandangan normatif. Sedangkan dalam pendekatan dari sudut teori hukum terbagi atas 3 lapisan. Yang pertama dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Nah, dalam tataran dogmatik hukum dapat dikatakan bahwa ilmu hukum termasuk ke dalam ilmu praktis karena bertujuan untuk problem solving atau menyelesaikan masalah. Tetapi dalam tataran teori hukum, ilmu hukum ini termasuk dalam ilmu normatif. Sedangkan dalam tataran filsafat, tidak dapat ilmu hukum ini digolongkan dalam jenis tertentu, karena filsafat itu bukan ilmu, tetapi filsafat adalah induk dari ilmu. Mengenai terminologi ilmu hukum, kita bisa melihat dari asal muasal dari sebuah kata yang dalam hal ini adalah hukum. Nah, hukum ini berasal dari terjemahan dari beberapa macam bahasa, seperti bahasa Belanda seperti recht theory, kalau bahasa Inggrisnya jurisprudence atau legal science. Lalu dalam bahasa Jerman juga ada jurisprudence. Nah, jenis ilmu hukum ini terbagi menjadi dua, ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Dalam ilmu hukum normatif ini, objek kajiannya adalah norma, baik norma yang tertulis maupun norma tidak tertulis. Hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah
dari suatu masyarakat. Di samping hukum tertulis tersebut, terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis, tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat. Norma merupakan manifestasi dari sistem nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui sosialisasi yang panjang, norma-norma tersebut diinternalisasikan pada seluruh anggota masyarakat. Menurut Brueging, norma hukum ini berisi 4, yaitu perintah atau gebot, lalu yang kedua larangan atau verbot, lalu pembebasan atau dispensasi, lalu yang keempat izin. Nah, menurut Hart, sebagaimana dikutip Brueging juga, di samping norma perilaku terdapat sekelompok norma yang ditentukan sesuatu berkenaan dengan kaidah perilaku itu sendiri, yang disebut dengan metanorma. Yaitu yang pertama norma pengakuan, yang kedua norma perubahan, yang ketiga norma kewenangan. Lalu jika tadi itu ilmu hukum normatif, lalu pembahasan selanjutnya itu ilmu hukum empiris. Nah, ilmu hukum dalam penerapannya tidak hanya berdiri sendiri, tetapi terdapat juga ilmu-ilmu lain yang saling berkaitan dengan ilmu hukum itu sendiri, seperti sejarah hukum, psikologi hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan ilmu-ilmu lainnya. Contohnya seperti sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum ini mengkaji hukum sebagai hubungan antar manusia, mengenai hukum dengan masyarakat. Nah, membuat hukum itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, pada nyatanya, hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, ataupun juga sebaliknya. Nah, hal tersebut menjadikan sosiologi hukum sebagai bidang ilmu yang penting untuk dipelajari. Lalu yang kedua, antropologi hukum. Nah, kalau antropologi ini lebih memfokuskan kepada kebudayaan, aspek kebudayaan. Antropologi hukum memfokuskan diri mengenai hukum yang berkembang melalui kebudayaan dalam lingkup masyarakat yang tradisional. Lalu ilmu yang berkaitan dengan ilmu hukum yang selanjutnya yaitu sejarah hukum. Nah, dalam mempelajari sejarah hukum sebagaimana perkembangan hukum dari masa ke masa, serta melakukan perbandingan dengan penerapan hukum pada masa yang lalu dan dibandingkan dengan hukum yang masa sekarang. Nah, ada juga psikologi hukum. Nah, psikologi hukum ini memusatkan perhatian pada individu, bagaimana seorang berperilaku, karakter seseorang, cara berpikir, tingkah laku manusia, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada juga yang disebut lapisan ilmu hukum. Nah, ilmu hukum dari segi-segi objek dapat dibedakan atas ilmu hukum dalam arti sempit yang dikenal dengan ilmu hukum dogmatik, dan ilmu hukum dalam arti luas, yaitu ilmu hukum yang ditelaah dari sudut pandangan, sifat pandangan ilmu maupun dari sudut pandangan tentang lapisan ilmu hukum seperti yang dilakukan oleh Gisels dan Mark Van Hook. Nah, pembagian dari jenis hukum ini ada beberapa, yaitu yang pertama dari filsafat hukumnya, lalu dari teori hukum, lalu dogmatik hukum, dan praktek hukum. Nah, lanjut ke pembahasan kedua mengenai kaidah hukum dan bahasa hukum. Nah, dimulai dari pengertian kaidah ya. Kaidah hukum ini adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. Mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Nah, hukum sebagai kaidah adalah sebagai pedoman atau patokan sikap, tindak, atau perilaku yang baik atau diharapkan. Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan. Nah, kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, tetapi yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan secara konkret atau lahiriah orang tersebut. Jadi melihat apakah perbuatan yang dilakukan ini baik atau buruk gitu.
Lalu selanjutnya mengenai pengertian bahasa. Nah, bahasa dapat didefinisikan sebagai rangkaian simbol yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan, pendapat, serta perasaan orang kepada orang lainnya. Dalam bahasan normatif, dapat dirumuskan norma-norma yang berisi seperti perintah, larangan, izin, dan dispensasi. Lalu, adapun pengertian mendasar dalam bahasa hukum, antara lain yang pertama, semantik hukum. Semantik hukum ini adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki makna atau arti kata-kata hukum. Lalu yang kedua, kaidah hukum yang mengandung kata-kata perintah atau larangan, apa yang mesti dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Tidak sedikit yang mengandung paksaan juga. Nah, lalu yang ketiga adalah konstruksi hukum, yaitu merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa. Lalu yang keempat ada fiksi hukum. Nah, adalah sesuatu yang khayal yang digunakan dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Nah, ada juga yang kelima, yaitu pembentukan hukum. Pada masyarakat di masa lampau yang belum pesat kemajuan hidupnya seperti sekarang, eh, dalam masyarakat tradisional di masa sebelum kemerdekaan, pembentukan hukum lebih banyak mengandung hal-hal yang bersifat seni, menggunakan kata-kata yang indah dalam membentuk puisi atau prosa, lukisan, ataupun lambang. Lalu ada juga penafsiran hukum. Nah, penafsiran ini bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas. Nah, dengan demikian dapat dilakukan penafsiran hukum yang terbagi menjadi dua, penafsiran autentik, yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang atau yang terdapat dalam undang-undang. Lalu penafsiran tata bahasa. Nah, yaitu bekerjanya penafsiran ini ialah dalam hal untuk mencari pengertian yang sebenarnya dari suatu rumusan norma atau unsur. Lalu ada juga seperti penafsiran historis maupun penafsiran sosiologi. Nah, kemudian apa sih hubungan antara kaidah hukum dengan bahasa hukum? Nah, kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Bahasa hukum, hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain. Dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasalnya. Nah, kejelasan ini akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Dengan demikian, aturan yang dijelaskan tersebut tidak menimbulkan banyak penafsiran atau multitafsir. Dengan demikian, menggunakan bahasa hukum yang baik, maka suatu aturan akan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Jadi hubungannya seperti itu, hubungan antara bahasa hukum dengan kaidah hukum. Lalu lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu logika hukum. Dimulai dari pembahasan mengenai pengertiannya, logika adalah bahasa Latin, berasal dari kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Nah, ada juga yang dikatakan logis, adalah masuk akal, dan tidak logis adalah tidak masuk akal. Nah, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, bagaimana menggunakan logika dalam benaran hukum? Nah, dalam menggunakannya terdapat dua cara. Yang pertama yaitu metode induksi dan metode deduksi. Yang pertama, metode induksi adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual, atau dapat disimpulkan bahwa menarik kesimpulan yang dari khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum.
Lalu yang kedua adalah cara deduksi. Nah, cara deduksi ini adalah cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang sifatnya khusus atau dapat dikatakan dari umum ke khusus. Nah, penarikan kesimpulan secara deduktif ini biasanya mempergunakan pola pikir yang dinamakan silogismus atau silogisme. Pernyataan yang mendukung silogisme ini disebut premis, yang kemudian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu premis mayor dan premis minor. Nah, dapat dicontohkan seperti ini. Premis mayornya adalah semua makhluk hidup memerlukan udara. Lalu premis minornya, kuda adalah makhluk hidup. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kuda memerlukan udara seperti itu. Ketepatan penarikan kesimpulan dari metode ini tergantung dari tiga hal, ini kebenaran premis mayor, kebenaran premis minor, dan keabsahan pengambilan kesimpulannya. Nah, ada pula yang dinamakan asas pemikiran. Nah, asas pemikiran ini terbagi menjadi 4, yaitu asas identitas atau principium identitas atau law of identity. Lalu yang kedua adalah asas kontradiksi atau principium contradictoris atau law of contradiction. Lalu yang ketiga adalah asas penolakan kemungkinan ketiga atau principium exclusi tertii atau law of excluded middle. Lalu yang keempat adalah principium rationis sufficient atau law of sufficient reason. Demikian pembahasan mengenai logika hukum. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai penalaran hukum. Nah, penalaran hukum ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai legal reasoning, yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seseorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum, atau juga bagaimana seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Legal reasoning adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum, seperti perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain-lain, ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum seperti pidana, perdata, administratif, dan dimasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Nah, bagi para hakim, legal reasoning ini berguna untuk mengambil pertimbangan untuk memutus suatu kasus. Sedangkan bagi para praktisi hukum, legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang di kemudian hari. Lalu, bagi para penyusun undang-undang atau legislator, legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan. Nah, sedangkan dalam pandangan para ahli, teori hukum mengenai legal reasoning ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, reasoning untuk mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi. Lalu reasoning dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan-putusan yang harus diambil atas suatu perkara yang terjadi. Lalu yang ketiga, reasoning tentang putusan yang harus diambil oleh hakim dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan semua aspek. Nah, adapun jenis-jenis penalaran hukum. Nah, penalaran hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika atau dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, di mana berpikir logis di sini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika tertentu. Lalu yang ciri yang kedua adalah adanya sifat analitik dari proses berpikir manusia. Nah, terdapat 6 hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kemampuan berpikir logis atau penalaran dalam pemecahan masalah. Lalu yang pertama adalah kemampuan berpikir logis atau penalaran dari seseorang
dapat dikembangkan melalui training atau berlatih. Lalu yang kedua, pemecahan masalah harus secara objektif. Yang ketiga, haruslah bersifat ilmiah saintik. Lalu yang keempat, mempelajari fakta dalam konteks pemecahan masalah. Yang kelima, tidak selalu menerima secara a priori setiap ide atau sebuah teori, melainkan harus dikritisi. Lalu yang keenam adalah menggunakan seluruh kemampuan baik yang potensial maupun yang akademik. Dalam legal reasoning ini, meskipun telah terjadi suatu kasus yang sejenis berkali-kali, namun dalam menyusun argumentasi di dalam opininya, seorang hakim ini harus mendasarkan legal reasoning secara khusus untuk setiap kasus tertentu. Artinya, hakim tidak boleh menggunakan legal reasoning yang sama dalam memutus suatu kasus, walaupun kasus tersebut terlihat mirip atau sejenis maupun dilakukan secara berkali-kali. Untuk dapat berpikir lebih lanjut secara tepat, diperlukan pengertian yang tepat pula. Akal budi yang memanfaatkan panca indera untuk menangkap gambaran tentang sesuatu lah yang menimbulkan pengertian. Nah, jadi pengertian adalah tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dimengertinya melalui tangkapan panca indera. Pengertian disebut pula sebagai konsep. Analisis legal reasoning ini terlalu banyak menekankan kepada perbandingan antara suatu kasus dengan kasus lainnya, dan sedikit sekali penekanan kepada penciptaan konsep-konsep hukum atau legal concept. Nah, penciptaan konsep hukum yang terjadi sebagaimana saya utarakan sebelumnya, yaitu dengan membandingkan suatu kasus dengan kasus lainnya. Lalu tahap yang kedua adalah periode di mana konsep tersebut sedikit banyak menjadi sesuatu yang tetap. Nah, lalu yang tahap ketiga adalah gimana terjadi keruntuhan konsep tersebut apabila reasoning melalui contoh kasus telah bergerak ke depan dan membuktikan bahwa ketetapan yang dibuat melalui kata-kata tidak lagi diperlukan dan dimulai lagi penciptaan konsep hukum yang baru, dan proses tersebut akan bergulir secara terus-menerus. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu mengenai mazhab-mazhab penalaran hukum. Nah, terdapat banyak mazhab dalam penalaran hukum. Yang pertama itu mazhab hukum alam. Nah, mazhab hukum alam ini terbagi menjadi tiga, yaitu rasionalisme, irasionalisme, dan empirisme. Yang pertama yaitu rasionalisme. Hugo de Groot, menurut ia, sumber hukum adalah rasio manusia. Seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akalnya, dan hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dapat diubah oleh Tuhan. Dengan demikian, hukum akan ditaati karena hukum akan memberikan suatu keadilan sesuai dengan porsinya. Lalu pandangan yang kedua yaitu irrasionalisme. Nah, menurut Thomas Aquinas, di samping kebenaran wahyu, juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya, ada dua pengetahuan berjalan bersama-sama, yaitu pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal, dan pengetahuan iman yang berpangkal pada wahyu ilahi. Lalu yang ketiga yaitu pandangan empirisme. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber pada pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Locke menyatakan dua macam pengalaman manusia, ini pengalaman lahiriah atau sense atau external sensation, dan pengalaman batiniah atau internal sense atau reflection. Lalu mazhab yang ketiga adalah mazhab hukum positif. Nah, mazhab hukum positif ini lahir karena adanya kritik terhadap mazhab hukum alam. Nah, John Austin, salah satu tokohnya, adalah seorang positivis yang menurutnya yang utama mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Artinya, si hukum ini diciptakan oleh para pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara.
Nah, sedangkan menurut Hans Kelsen, ia membedakan secara tajam antara yang ada atau is dan yang seharusnya the out. Nah, inti ajaran yang disampaikan Hans Kelsen dalam bukunya The Pure Theory of Law menyatakan bahwa hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etika, sosiologi, politik, sejarah, dan lainnya. Menurut Kelsen bahwa orang menaati hukum karena ia merasa wajib untuk menaatinya sebagai suatu kehendak negara. Nah, pada kesimpulannya dalam mazhab ini bahwa hukum ini bukan harus dipisahkan dari yang bersifat abstrak seperti akal, uh, yang sangat bersifat abstrak, melainkan harus ditulis secara konkret melalui peraturan yang dibuat oleh penguasa negara. Lalu mazhab yang ketiga yaitu utilitarianisme, nah dalam mazhab ini baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau kemanfaatan kepada manusia atau tidak. Nah, pendukung pandangan ini yaitu seperti Jeremy Bentham. Nah, menurut ia, manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memelihara kegunaan. Lalu tokoh yang kedua adalah John Stuart Mill. Menurut ia, tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Lalu ada yang tokoh yang ketiga adalah Jering, Rudolf von Jering. Nah, baginya tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mendefinisikan kepentingan, ia mengikuti Bentham ya, dengan melukiskan sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan. Nah, pada intinya, masa utilitarianisme ini berpandangan bahwa hukum itu harus memberikan manfaat. Jika tidak memberikan manfaat, itu bukan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa pandangan ini bertitik tolak melihat hukum ini dari sudut pandang kegunaannya, kemanfaatannya, seperti itu. Lalu ada juga mazhab sejarah. Salah satu tokohnya yaitu Friedrich Karl von Savigny. Dalam pandangan ini, mazhab ini, hukum ini dilihat dari bagaimana perkembangan sejarahnya pada masa lalu, seperti itu. Lalu ada juga mazhab sociological jurisprudence. Nah, pada aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata sesuai di sini diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif atau the positive of law dan hukum yang hidup atau the living law. Atau dapat dikatakan bahwa hukum positif ini berbeda sekali dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sociological jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. Salah satu tokohnya yaitu Roscoe yang menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial dan alat kontrol masyarakat yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Nah, ada juga tokoh lain seperti Eugene Early yang mengatakan bahwa hukum tunduk pada ketentuan-ketentuan sosial tertentu. Hukum tidak mungkin efektif oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pengakuan sosial terhadap hukum dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara. Lalu yang terakhir adalah mazhab pragmatic legal realism atau pragmatic legal realism. Salah satu tokoh dalam mazhab ini yaitu Hewlin. Nah, hukum ini bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang atau ketentuan dan peraturan tertulis, namun lebih besar ditentukan oleh hakim di pengadilan, yang pada umumnya didasarkan pada kenyataan di lapangan. Hakim mempunyai otoritas untuk menentukan hukum ketika menjatuhkan putusan di pengadilan. Meskipun putusannya itu dalam beberapa hal tidak selalu sama dengan
apa yang tertulis dalam undang-undang atau aturan lainnya. Nah, dalam intinya, mazhab ini berpandangan bahwa hukum ini apa yang diputuskan oleh hakim, bukan apa yang tertulis dalam, peraturan atau, perundang-undangan, seperti itu. Nah, sekian pemaparan materi dari saya dalam mata kuliah Logika dan Penalaran Hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.